Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin rahimakumullah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, utamanya nikmat iman yang insyaallah akan senantiasa membimbing, menghantarkan perjalanan hidup kita. Hadirin rahimakumullah, dalam komunikasi massa kita kenal dua istilah. Yang pertama, konsentrasi positif, sedangkan yang kedua, konsentrasi negatif. Kalau dalam bahasa agama kita kenal dengan husnudzon dan su'udzon. Hadirin, Allah mengingatkan kita dalam firman-Nya surat Az-Zumar ayat yang ke-16, ayat yang ke-18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu. Ulaika hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Ada tiga hal dalam ayat ini. Yang pertama, membiasakan untuk memilih yang terbaik. Kalau itu dilaksanakan, maka kata Allah, kita akan senantiasa dalam hidayah-Nya. Orang yang senantiasa dalam hidayah Allah punya ciri khas. Wa ulaika hum ulul albab. Dia cerdas. Terkait suasana saat ini, kita sering mendengar keluhan. Orang banyak resah, gelisah. Tapi jarang yang menjadikan kasus ini sebuah anugerah besar. Dan itu bisa kita rasakan kalau kita konsentrasi positif. Di media massa banyak orang yang mengeluh, tenaga kerja mengeluh, armada di jalan mengeluh, semuanya mengeluh. Nyaris tak terdengar orang yang mendapatkan kebahagiaan dalam kasus ini. Hadirin, secara sederhana kalau kita mau konsentrasi positif, dulu kita sulit bertemu dengan anak, dengan istri, sosialisasi dengan tetangga nyaris hanya saling sapa dari atas mobil terkadang. Tapi saat ini kita 24 jam bisa bercengkerama dengan anak-anak kita. 24 jam kita bisa meningkatkan tilawah kita, bacaan Al-Quran kita. Dulu sepertinya seminggu sekali itu sudah hebat. Sekarang bisa setiap saat, setiap selesai sholat. Kita nyaris tidak pernah dulu berjamaah dengan keluarga. Sekarang setiap saat berjamaah dengan keluarga. Ini adalah anugerah yang luar biasa. Hadirin yang dirahmati Allah,
Rasulullah mengingatkan kita tentang apa yang kita kenal dengan law of projection, hukum proyeksi. Rasulullah mengingatkan, ana inda dhanni abdi bi. Sama-sama berprasangka, kata Rasulullah, diingatkan kita semua. Saya, kata beliau, akan senantiasa menyesuaikan praduga hamba saya kepada saya. Kalau praduganya baik, maka Allah akan menurunkan yang baik. Hadirin rahimakumullah, kalau kita berpraduga baik, ya Allah, banyak orang yang mengharapkan beras, mengharapkan rupiah, kita sisihkan 10% saja dari yang kita miliki, itu sudah dahsyat sekali. Dan itu mudah tumbuh, muncul saat-saat seperti ini. Sekali lagi, di saat kita mampu konsentrasi positif, maka 24 jam di sana akan jadi ladang amal salih. Hadirin rahimakumullah, saya teringat hukum proyeksi. Taubahnya di masjid ini sudah juga dilengkapi. Ada laptop, ada proyektor, ada layar. Ini merupakan hukum proyeksi. Apa yang kita masukkan dalam laptop, masuk di proyektor, di layar kehidupan, itu sama. Kalau laptop kita tulis A, maka di layar akan nampak A. Ini seirama dengan firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 7. In ahsantum li anfusikum. Kalau kamu berbuat baik, kebaikan yang kamu tampilkan, kebaikan yang kamu suguhkan, maka kebaikan itu hakikatnya adalah untukmu. Orang yang berpandangan seperti ini tidak akan mengatakan bahwa dunia tidak kita bawa mati. Tidak. Orang yang proyeksinya positif itu sama dengan mereka yang menghantarkan semua miliknya itu jadi miliknya juga nanti di akhirat. Karena hanya akan dibelanjakan dalam hal-hal yang positif. Wa in asatum falaha. Kalau kejelekan juga. Semua apa yang kita tampilkan di laptop, maka akan nampak di layar. Tapi faktanya tidak demikian. Laptopnya bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Itu bunyi yang ada di laptop. Tapi di layar tidak nampak terkadang. Mengapa? Karena lensanya kotor. Hatinya, maaf, comberan. Bukan qalbun salim. Padahal yang diterima Allah. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yang diterima Allah hanya hati yang sehat. Sekali lagi, hadirin saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, mari Ramadan ini kita jadikan Ramadan yang terindah sepanjang usia kita. Kita jadikan Ramadan ini Ramadan yang paling produktif. Hadirin, sekali lagi, mari Ramadan ini kita dekati dengan konsentrasi positif, husnudzon. Sebagai akhir, Allah mengingatkan kita, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Inna fi khalqis samawati wal ard. Semua apa yang ada di dalam bumi ini oleh Allah, ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang sia-sia.
Siapa yang mampu mengambil itu semua adalah mereka yang ulul albab. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Subhanallah. Hadirin yang dirahmati Allah, sekali lagi semoga Ramadan ini yang banyak dikeluhkan oleh masyarakat, tapi bagi kita insya Allah anugerah yang tak terbilang manfaatnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Semoga subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.